Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Rada Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, telat makan atau perut kosong adalah pantangan terbesar bagi mereka yang mengalami namanya penyakit asam lambung seperti itu ya. Tapi gimana ceritanya kalau kemudian ada yang punya penyakit asam lambung dan ingin berpuasa? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu atasi asam lambung saat berpuasa. Tapi kalau kita ngomongin asam lambung ya pemirsa, ini kan berkaitan erat dengan pola makan kita. Sehat enggak, cukup enggak, berlebihan atau enggak gitu ya. Nah selanjutnya kita akan membahas nih tentang manfaat makan secukupnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, minimalkan lemak berlebih. Tentulah ya kalau kita ngomongin tentang ya orang yang punya proporsional badan yang ideal dengan mereka-mereka yang sorry to say yang obesity gitu ya. Ini pasti kan juga berkaitan erat dengan cukup atau enggaknya atau berlebih atau enggaknya orang makan gitu ya. Nah ini juga berkaitan erat juga dengan konsumsi lemak yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau kita makan secukupnya, maka lemak yang masuk ke dalam tubuh kita juga akan terkontrol atau terkendali, tidak berlebihan gitu ya. Oke, kita lanjut yang poin kedua. Kontrol rasa lapar. Nah penting bagi kita untuk mengatur rasa lapar. Karena apa? Karena kalau sekali makan kita banyak banget gitu ya, kita akan terdistract rasa lapar kita. Jadi ketika kita nanti ke depannya, kita agak susah nih membedakan mana yang rasa lapar, mana yang bukan rasa lapar, tapi kita ingin makan terus ya. Nah ini juga mungkin berkaitan dengan poin yang pertama tadi tentang asupan lemak yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Kurangi risiko penyakit. Nah, yang namanya mulut ini kan tempat untuk makan, dan ada juga orang yang mengatakan ada istilah gitu ya. Mulut ini gerbang dari segala macam penyakit seperti itu. Jadi you are what you eat. Jadi kalau kita memiliki satu penyakit tertentu, ini pasti diawali dari apa-apa yang kita konsumsi. Jadi kalau kita makan secukupnya, ini bisa mengurangi risiko penyakit yang mungkin saja terjadi pada tubuh kita. Oke, kita lanjut poin yang keempat. Permudah kerja lambung. Nah ini juga menjadi sangat penting gitu ya. Karena kalau kita makan ini nggak sekadar ngomongin rasa ya, enak, gurih gitu, terus kemudian masuk kerongkongan gitu ya, tenggorokan. Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kerja lambung kita supaya tidak ekstra. Nah kalau kita makan secukupnya dengan waktu yang ideal, porsi yang ideal, yang cukup gitu ya, ini akan mempermudah kerja lambung kita. Jadi kita bisa lebih sehat terus gitu ya. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Jaga kesehatan mental. Ternyata ada hubungan gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang makan secukupnya atau enggak seperti itu. Ternyata jaga kesehatan mental ini menjadi salah satu dampak baik ketika kita bisa mengontrol makanan kita. Karena kita berpikir gini, kalau kita makannya banyak, kayaknya sering kita baca-baca artikel, kalau makan banyak bisa obesitas dan bisa sakit. Nah jadi kalau kita makan secukupnya, ini bisa membuat mental kita jauh lebih sehat. Oke, itu dia tadi 5 manfaat makan secukupnya, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, dan kita masih membahas tema kita tadi ya, kita membahas manfaat makan secukupnya. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami nih di sambungan Zoom dengan Dr. Florentina Mariana Raharja, MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dokter Ana, apa kabar? Halo, selamat pagi. Oke dok, kita ketemu lagi ya dok ya. Sehat ya? Baik-baik dok, hari ini kita masih ngomongin seputar makan dan makan nih dok. Oke, kita bahas yang pertama dok, manfaat makan secukupnya. Yang pertama adalah minimalkan lemak berlebih. Gimana nih dok? Ini minimalkan lemak berlebih, maksudnya asupan lemak yang diminimalkan atau lemak dalam tubuhnya nih yang diminimalkan? Lemak dalam tubuh nih dok, maksudnya yang dikonsumsi. Sehingga mungkin kalau kita kan sebagai orang awam kan ngomongin lemak itu kan pasti yang jelek-jelek nih dok. Maksudnya lemak bisa bikin gemuk, lemak bisa bikin penyakit segala macam gitu ya dok ya. Nah kalau ngomongin tentang makan secukupnya, ini bisa meminimalkan lemak yang masuk ke dalam tubuh sehingga mungkin kita tidak obesitas, tidak mudah kena penyakit gitu dok. Oke, gini. Jadi meminimalkan lemak itu sebenarnya bukan hanya konsumsi lemaknya yang diminimalkan, tapi gini, kita harus perhatikan lemak
lemak juga ada sisi positifnya. Artinya lemak itu juga diperlukan dalam tubuh karena lemak pertama dia sebagai insulator, kemudian dia juga melarutkan vitamin-vitamin yang larut lemak, A, D, E, K seperti itu ya. Dan harus kita pilih lemak yang baik dan lemak yang tidak baik. Yang baik yang mana nih? Yang tidak jenuh tentunya. Kemudian hindari, jadi yang lemak jenuh itu berasal dari mana sih? Umumnya lemak jenuh adalah lemak yang berasal dari hewan kecuali ikan gitu ya. Dan yang tidak jenuh berasal dari tanaman atau dari nabati kecuali santan atau kelapa ya. Jadi mudahnya seperti itu. Nah, kita harus perhatikan berapa banyak kita konsumsi lemak. Misalnya lemak-lemak tersembunyi nih, contohnya yang ada di kue, itu ada margarin, ada mentega yang mungkin kita tidak sadari. Tetapi bukan hanya lemak yang kemudian jadi kambing hitam. Sebenarnya karbohidrat kalau kita makan atau kita konsumsi berlebihan, misalnya kue, tepung gitu ya. Nah itu nantinya juga akan diubah menjadi lemak. Jadi sesuatu yang kita konsumsi, makanan kita yang kita konsumsi berlebihan dalam tubuh bila tidak dipakai untuk energi karena aktivitas kita mungkin lebih banyak yang santai, sedentary lifestyle, jadinya lemak ini atau energi yang masuk ini akan disimpan. Nah, disimpannya jadi lemak. Nah, itulah jadi nantinya yang akan menyebabkan berbagai macam penyakit nantinya. Meningkatkan risiko penyakit. Oke, Dok boleh dikasih contoh yang real nggak sih Dok? Maksudnya di rumah gitu ya, lemak mana yang baik, lemak mana yang nggak baik, yang biasanya sering kita konsumsi tapi kita nggak begitu paham gitu Dok? Oke, misalnya di rumah yang sering kita konsumsi, contoh nih kerupuk ya, paling sering kan ya. Nah, kalau kan kerupuk satu itu kayak ngotorin gigi aja ya biasanya kan. Nah, nggak mungkin makan cuma satu. Nah, berarti makan kerupuk biasa banyak. Kerupuk, keripik, nah itu apalagi kalau sambil nonton, kadang kita nggak sadar nih. Makan katakan keripik, keripik itu dia digoreng dengan pemanasan tinggi, kemudian trans fatty acidnya juga pasti akan tinggi. Nah, kemudian waktu makan nggak cukup satu atau dua doang ya. Mungkin kita kalau makan satu kentang direbus itu akan berasa kenyangnya. Tetapi kalau makan keripik 5-6 kentang kita nggak berasa kenyangnya. Kemudian dengan digoreng dia juga sebenarnya menambah lemak di dalamnya. Kalau kita goreng kerupuk kan banyak sekali ya pakai lemak, pakai minyak, nanti nambah lagi karena minyaknya keserap masuk ke dalam kerupuknya. Nah, kayak sampai jadi garing, itu yang kadang kita tidak sadari. Begitu makan mungkin 5-6 kentang, sekian porsinya plus dengan kandungan minyak yang terdapat di dalamnya, nah bisa dibayangkan itu berapa banyak kalori yang masuk tidak digunakan sesudahnya, tidak juga menyebabkan rasa kenyang ya dalam tubuh karena skor satiety score atau skor rasa kenyangnya rendah. Akan menyebabkan apa nih? Nantinya akan menyebabkan orang ini mungkin masih bisa makan nasi lagi dengan lauk. Jadi kerupuk kan seperti cemilan tetapi kalorinya tinggi, kemudian tidak dipakai sesudahnya, ditambah lagi dengan makanan. Nah, jadi jangan heran kalau tiba-tiba nanti timbangannya bergeser ke kanan gitu ya. Harus siap gitu ya, harus ready kalau timbangannya geser ke kanan dan itu bikin stres apalagi untuk kaum hawa gitu ya Dok ya. Oke Dok, kita lanjut lagi ke poin yang kedua nih Dok. Manfaat dari makan secukupnya adalah bisa mengontrol rasa lapar. Gimana nih Dok? Oke, makan secukupnya mengontrol rasa lapar itu adalah sebenarnya latihan ya, perlu dilatih untuk mengatur jam makan. Jadi jam makan diusahakan gini, begitu kita makan, kita tidak langsung makan dalam jumlah yang banyak, karena kalau jumlahnya banyak dalam tubuh kita gula darah juga akan naik tinggi. Begitu kita makan banyak, porsinya banyak, gula darah naik tinggi, apalagi makanannya yang refined sugar atau yang mudah diserap tubuh seperti tepung atau yang terbuat dari tepung seperti mie, kemudian makanan-makanan yang kue, roti ya. Begitu kita makan dalam jumlah yang banyak, disertai lagi dengan minum manis gitu ya, naiklah gula darah dalam jumlah yang tinggi. Keadaan normal gula darah yang naik tinggi ini akan menstimulasi insulin. Nah, insulin kita ini akan bekerja untuk menurunkan gula darah gitu ya. Menurunkan gula darah, waktu dia turunnya ini tidak balik langsung ke normal, mungkin lebih dari normal. Jadi sempat keadaannya yang kita katakan hipoglikemi atau keadaan gula darahnya tiba-tiba langsung drop rendah, sesudahnya apa yang terjadi? Orangnya lapar lagi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kenapa kita harus perhatikan? Karena
begitu lapar lagi orangnya akan makan lagi lebih banyak. Jadi kalau kita makan, misalnya kita makan kue atau katakan makan cemilan manis yang berenergi tinggi gitu ya, berkalori tinggi gitu, ada dari tepung, dari segala macam. Kemudian nggak lama sesudah makan tidak mengenyangkan, kemudian nggak lama misalnya kita aktivitas pagi hanya makan kue, makan roti, kemudian minum teh manis gitu dan pergi kerja. Nggak lama mungkin 2 jam kemudian atau 1 jam sudah gemeteran atau udah aduh lapar gitu ya, keringet dingin. Nah itu tanda-tanda udah ke arah hipoglikemi. Sesudahnya apa? Akan cari makanan lagi, lebih banyak lagi justru. Oke, justru malah makannya jauh lebih banyak gitu ya dok ya. Betul. Serem Jadi banget. untuk menyiasatinya ya ada baiknya jumlahnya juga tadi memang benar diperhatikan, tetapi komposisinya jangan lupa ditambahkan juga sayuran. Jadi ada serat, itu akan membantu untuk pencernaan makanannya tidak langsung naik atau naiknya gula darah tidak langsung naik tinggi tetapi naiknya landai. Oke, wah mantap ini ya tipsnya dari dokter ya. Oke, kita lanjut yang poin ketiga nih dok. Kurangi risiko penyakit. Nah ini yang ditakutkan kita ya. Semua orang pasti takut kena penyakit. Ternyata dengan makan secukupnya ini bisa mengurangi risiko penyakit dok. Gimana nih? Sebenarnya resiko penyakit balik lagi tergantung penyakitnya apa. Jadi penyakit itu ada faktor resiko. Faktor resikonya ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Contohnya genetik, kemudian jenis kelamin. Kalau memang secara epidemiologi di genetik tersebut akan timbul penyakit, ya akan timbul. Kemudian resikonya misalnya jenis kelamin, usia, semakin bertambah usia, semakin meningkatkan risiko. Nah itu kan sesuatu yang tidak bisa kita modifikasi ya. Yang bisa kita modifikasi contohnya adalah pola makan kita. Pilih makanan yang sehat tentunya. Kemudian cukup tidur, hindari stres, kemudian kurangi resiko penyakit tidak mutlak hanya dari makanan, tetapi makanan juga memang gantung nih mau hindarin penyakit apa nih. Misalnya mau hindari diabetes, di keluarga semuanya kencing manis gitu ya, di keluarga semuanya kencing manis. Kemudian apakah artinya seseorang ini pasti kencing manis juga nih? Belum tentu, karena tergantung dari faktor genetik dan lingkungan. Lingkungannya artinya pola makan dia seperti apa, kemudian kelebihan berat badan atau tidak, kemudian ada olahraga, aktivitas fisik atau tidak gitu. Dengan dia mengubah lifestyle-nya, tentu risikonya itu akan berkurang gitu. Oke, ini sangat luar biasa. Kita lanjut poin selanjutnya ya dok ya. Setelah kurangi risiko penyakit, ini permudah kerja lambung. Gimana nih dok? Permudah kerja lambung artinya untuk mereka yang sakit mahal ya, atau gini, sebenarnya mempermudah kerja lambung adalah kita makannya porsinya sedikit tetapi sering. Kemudian untuk mereka yang sakit mah terutama mempermudah kerja lambung, kita pilih makanan yang lunak, yang lebih mudah diserap gitu ya. Jadi artinya ada beberapa jenis sayuran itu mungkin tidak cocok gitu. Jadi yang bergas, kemudian sayuran yang atau bahan makanan yang memicu perih seperti yang asam, kemudian yang pedas gitu ya, yang merangsang lambung. Nah, itu yang dihindari. Jadi sebisa mungkin kita meningkatkan makanan yang mudah dicerna, misalnya nasinya lebih lunak gitu ya, nasi tim atau nasi atau bubur itu akan lebih mudah untuk diserap. Kemudian hindari makanan yang terlalu asam atau yang langsung panas gitu ya, atau yang pedas gitu, pedas sekali itu juga sebaiknya dihindari. Dan mempermudah kerja lambung artinya dengan gini, makannya sedikit tetapi sering. Misalnya porsi makan biasanya 3 kali sehari, mungkin dibagi menjadi 6 kali sehari. Jadi porsinya kecil-kecil, jangan 6 kali tapi porsinya banyak juga ya. Oke. Berarti kalau biasanya 3 kali, ini 6 kali, tapi mungkin setengah porsi dari yang biasanya gitu ya dok ya. Oke dok, kita ke poin yang terakhir. Ternyata apakah ada hubungan manfaat makan secukupnya dengan kesehatan mental kita ini dok? Gimana nih hubungannya? Sebenarnya hubungannya timbal balik ya. Kesehatan mental akan berpengaruh terhadap makanan. Makanan sebenarnya tidak secara langsung menyebabkan gangguan mental atau kesehatan mental. Kesehatan mental tuh gini, misalnya orangnya takut gemuk ya, kemudian menjadi dia dalam pikirannya dia ini gemuk, jadi
lihat air putih aja udah naikin berat badan ya. Padahal banyak juga sih yang baru lihat menu aja udah naik gitu ya berat badannya. Gitu. Nah ini pada mereka yang dengan gangguan kesehatan mungkin begitu dia makan dia muntahkan lagi, atau begitu dia makan dia merasa dia udah nggak bisa gangguan mental, kesehatan mental terganggu, jadi makannya jadi berlebih dan tidak ada usaha pula untuk menghilangkan atau memakai energi yang tadi dimasuk berlebih itu. Jadi akhirnya terjadilah obesitas. Kemudian tadi yang begitu dia makan dia merasa makan sebanyak-banyaknya kemudian dimuntahkan lagi, jadilah kayak bulimia gitu ya. Atau yang tidak mau makan sama sekali bahkan jadi kesehatan mentalnya terganggu. Karena kesehatan mentalnya terganggu jadi tidak mau makan sama sekali, jadilah seperti anoreksia nervosa yang kalau kita lihat sudah kurus sekali tetapi masih tetap nggak mau makan dok. Bukan dok, saya makan 1-2 sendok aja perut saya langsung gemuk kan, langsung besar ini gitu. Dia langsung itu hal-hal seperti itu ya perlu diperbaiki juga. Artinya mungkin perlu bantuan juga entah dari gangguan entah dari psikolog atau psikiater, itu diperlukan bantuan gitu ya. Jadi berbagai macam multidisiplin itu harus bekerja sama untuk hal seperti itu. Oke, berarti banyak sekali manfaat dari makan secukupnya, dari sisi fisiologis iya dan dari sisi psikologis juga iya gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Florentina Mariana Raharja MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Royal Taruma sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat-sehat terus dok dan salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Ana. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, atasi asam lambung saat puasa. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Walaupun kita sudah masuk penghujung Ramadan, tapi pasti banyak dari Anda yang ada yang menjalankan gitu ya. Ada mungkin yang masih ragu-ragu atau tidak menjalankan ibadah puasa karena Anda memiliki riwayat asam lambung. Nah, untuk membahasnya dan Anda kalau punya pertanyaan ya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Norberta Desi Nurtanti, dokter umum dari Rumah Sakit St. Carolus Sumarekon Serpong. Selamat pagi Dr. Desi, apa kabar? Selamat pagi, baik. Apa kabar di sana? Baik juga, terima kasih Dokter Desi. Semoga sehat-sehat terus ya untuk keluarga dan juga teman-teman di St. Carolus. Oke, dok, kita mau membahas tentang salah satu penyakit yang mungkin banyak dikeluhkan ketika mereka harus berpuasa gitu ya dok ya, asam lambung gitu. Meskipun kita sudah mulai penghujung, tapi kita akan tetap bahas gitu dok. Nah, pertanyaannya sebelum kita membahas asam lambungnya dok, kalau ngomongin Ramadan, ini sebenarnya apakah semua orang, maksudnya umat muslim gitu ya, ini bisa berpuasa atau sebenarnya ada orang-orang dengan kategori tertentu yang tidak dianjurkan untuk berpuasa gitu dok? Sebenarnya kalau masa Ramadan ini kan puasa tuh suatu kewajiban juga ya. Jadi sebenarnya kalau untuk puasa tidak ada masalah selagi memang kondisinya fit. Kecuali kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu, nah itu yang harus dikonsultasikan dulu sama dokternya, apakah memang boleh untuk berpuasa atau tidak. Tapi selama tidak ada kondisi yang memang menghalangi untuk puasa, nggak apa-apa kok kalau untuk puasa gitu. Oke, dok, berarti kan ada satu kondisi tertentu gitu ya, ketika seseorang mengalami penyakit yang mungkin sudah akut banget, maka tidak diwajibkan atau tidak dianjurkan kalau dilihat dari sisi medisnya gitu ya dok ya. Nah, pertanyaannya kemudian kalau sesuai dengan tema hari ini dok, tentang asam lambung gitu. Nah, gimana sih maksudnya kondisi orang dengan asam lambung dan mereka ingin berpuasa gitu dok? Sendiri ini kan kita kenalnya tuh sebagai, kalau di medisnya biasa kita kenalnya sebagai penyakit GERD ya, atau gastroesophageal reflux disease. Tapi ada juga orang yang kalau misalnya disebut kayak MAH, atau kita bilangnya dari medis itu dispepsia. Intinya penyakit asam lambung atau penyakit lambung ini kan semua gangguan yang terkena pada lambung ya. Jadi ada gangguan di saluran pencernaan bagian atas. Biasanya gejalanya kayak
nggak enak di ulu hati atau nyeri atau perih atau misalnya mual, muntah atau misalnya kembung atau kayak begah. Nah ini sebenarnya rata-rata orang-orang di Indonesia mungkin di seluruh dunia pun juga mengalami hal seperti ini. Nah kalau dikaitkan dengan puasa, memang ada kondisi yang seringkali membatasi apakah orang ini bisa berpuasa atau tidak. Hanya saja kembali lagi seberapa sering gejala itu muncul atau seberapa parah gejalanya. Oh oke dok. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang asam lambung nih dok, ini sebenarnya penyakit yang seperti apa sih dok? Kan banyak nih dari kita yang mungkin agak susah membedakan gitu ya, atau sebenarnya sama gitu ya. Kalau orang ngomongin tentang asam lambung, emah, GERD dan lain sebagainya gitu dok. Ini sebenarnya sama, beda atau seperti apa kondisi asam lambung ini sendiri gitu? Nah itu tadi ya sempat saya bahas sedikit bahwa kayak penyakit asam lambung tuh orang kenalnya kita membahasakannya sebagai GERD atau gastroesophageal reflux disease. Kalau MAH itu sering kita sebutnya dispepsia. Jadi memang semua penyakit ini memang sumbernya dari lambung gitu. Nah kalau untuk bedanya sendiri secara gejala sebenarnya serupa ya. Jadi tapi memang penyebabnya yang berbeda gitu. Kalau untuk GERD sendiri kan naiknya isi lambung ke kerongkongan ya, tapi kalau misalnya kayak MAH atau dispepsia itu lebih ke arah rasa tidak nyaman di lambung, bisa panas. Oke, kita akan mencoba menghubungi lagi dengan Dokter Desi. Dok, ini kalau kita berbicara tentang asam lambung ya dok ya, kan ada nih sering dok saya kalau baca-baca artikel gitu ya dok ya, ini ada yang mengatakan bahwasanya ada lecet di lambung gitu dok. Ini sebenarnya memang apakah ini selalu terjadi pada mereka yang mengalami asam lambung atau hanya untuk kasus-kasus tertentu dan kenapa ini dok? Kalau lecet di lambung kita bilangnya itu ulkus ya. Jadi seperti itu bahasanya tukak lambung atau ulkus peptikum. Jadi memang ada luka. Biasanya karena memang dindingnya itu terkikis. Penyebabnya macam-macam. Bisa tidak semua penyakit lambung itu luka. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ada yang asam lambungnya itu naik ke kerongkongan, ada yang memang karena luka atau ada radang juga. Nah kalau yang luka sendiri atau lecet ini biasanya karena dinding lambungnya terkikis, seperti itu. Oh oke. Dok, kalau kita ngomongin lagi tentang puasa gitu ya dok ya. Puasa ini kan kita menahan lapar dan haus, nggak makan, nggak minum selama kurang lebih 12-14 jam lah di range waktu seperti itu. Nah sebenarnya kalau ada orang dengan riwayat asam lambung yang mungkin tidak terlalu parah gitu ya dok ya. Sebenarnya apa sih hal-hal yang harus dipersiapkan gitu untuk kemudian bisa menjalani ibadah puasanya dengan lancar, aman dan nyaman gitu. Dan tidak bisa kemudian bisa membuat asam lambungnya menjadi lebih buruk gitu dok. Oke. Kalau misalnya persiapannya yang jelas niatnya dulu ya supaya dia nggak stres. Karena kalau stres itu kan naikin asam lambung ya, itu justru akan memperparah. Oke. Gitu. Nah itu hal yang pertama tuh. Nanti kalau misalnya untuk yang selanjutnya selama puasa yang jelas jenis-jenis makanannya yang harus disiapkan. Misalnya untuk sahur seperti apa, untuk buka seperti apa gitu. Sama yang berikutnya adalah kalau misalnya memang dia sedang dalam pengobatan, berarti obat-obatannya jangan lupa untuk tetap dikonsumsi meskipun ada lagi puasa. Oke. Berarti kan tadi dokter menyebut selain niat yang pertama pastilah ya gitu ya dok ya. Kemudian yang kedua adalah perhatikan juga menu makanannya gitu ya dok ya. Ketika kita ngomongin tentang buka puasa, sahur gitu. Ada nggak sih dok maksudnya makanan-makanan atau minuman yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh mereka yang mengalami asam lambung dan makanan-makanan atau minuman apa yang kayaknya agak dilarang gitu untuk mereka yang mengalami asam lambung. Kalau kita kan sebagai orang awam biasanya seringnya dengarnya adalah jangan makan atau minuman yang memiliki bergas gitu atau yang pedas seperti itu dok. Gimana nih? Kalau untuk pemilihan makanannya yang jelas harus gizi seimbang ya, baik sahur maupun buka supaya pemenuhan vitamin dan mineral juga tercukupi. Nah untuk jenis pemilihan makanannya sendiri yang sebaiknya untuk makanan yang dihindari adalah makanan-makanan yang betul tadi yang asam atau yang pedas sama yang berlemak tinggi. Sedangkan untuk minumannya yang harusnya dihindari adalah minuman-minuman berkafein sama yang berkarbonasi atau bersoda gitu. Itu yang secara umumnya.
Oke, kalau untuk sahur dok, biasanya kan sahur ini agak-agak susah nih maksudnya ketika kita harus bangun tidur gitu ya dok. Ya itu kan Ya, nafsu makan kan kayaknya belum ada gitu. Nah akhirnya mhm. banyak yang akhirnya membuat kita ini mengonsumsi makanan-makanan yang ya taste-nya lebih lebih kenceng kayaknya gitu. Nah ini kalau untuk orang-orang dengan asam lambung ini bisa berpotensi membuat asam lambungnya menjadi lebih buruk atau nggak sih dok? Atau tetap ya harus disamakan dengan buka puasa tetap makanannya yang sehat dan bergizi gitu? Ya, kalau untuk jenis makanannya iya. Nah, makanya memang kalau puasa buat yang punya sakit asam lambung ini memang sebaiknya tidak melewati sahur ya. Mhm. Karena kalau sahurnya sampai terlewati itu jam lambung kosongnya itu kan akan semakin lebih panjang ya, karena pasti dia terakhir makan kan waktu buka gitu. Jadi memang diusahakan sahur. Kalau misalnya memang bangunnya agak susah nih lebih pagi gitu, ya mendekati imsak mungkin bisa sahur gitu. Itu yang disarankan, tetap harus sahur, seperti itu. Oke, untuk hidrasinya juga minum airnya cukup juga ya dok ya ketika di sahur ini dok? Iya, jadi kalau kepenuhan cairan itu kan memang minimal satu hari itu 8 gelas ya, jadi Mhm. 8 sampai 10 gelas gitu. Jadi itu bisa dibagi di sahur dan dibuka gitu. Cuma memang hati-hati kalau misalnya prinsipnya jangan terlalu banyak Hmm. ketika awal-awal. Jadi misalnya awal berbuka jangan langsung minum misalnya 4 gelas karena dari seharian itu haus banget ya Hmm. jangan nanti kan perutnya akan kembung ya. Hmm. Seperti itu. Jadi tetap dalam sehari itu jumlahnya yang kita lihat gitu. Oke, perlu nggak sih dok untuk mengonsumsi obat asam lambung ketika kita pas lagi sahur dok untuk mengantisipasi gitu? Kalau misalnya memang dia sudah dalam pengobatan, iya tetap Hmm. diteruskan. Tapi sebenarnya kan kalau asam lambung ini sendiri kan bisa diatasi dengan pola hidup ya atau Hmm. pola makan. Jadi kalau misalnya memang dia tidak ada obatnya, selama ini tidak konsumsi obat, nggak perlu obat sebenarnya gitu. Tinggal Oh. dipilih pola makannya aja. Oke, berarti kembali lagi ke pola makan dan pola gaya hidupnya yang sehat atau enggak gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang asam lambung, pengobatan yang tepat seperti apa sih. Apakah semua orang harus melakukan terapi pengobatan yang sama atau enggak, atau sesuai dengan kondisinya masing-masing gitu ya dok ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, kayaknya Anda mengalami asam lambung, pengen puasa, atau gimana cara mengatasi asam lambung saat puasa, Anda boleh lo menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, atasi asam lambung saat berpuasa. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar asam lambung dan juga puasa, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Masih bersama dengan Dr. Norberta Desi Nurtanti, dokter umum dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Dokter Desi, kita lanjut lagi ya dok ya. Dok, ini kalau Ya. semisal kita ngomongin tentang asam lambung kan mungkin pas di sahur gitu ya dok ya, baik-baik aja gitu, nggak ada keluhan apapun. Tapi kan kita nggak ngerti selama perjalanan, misalnya jam 1 siang atau jam 2 gitu ya, tiba-tiba muncul keluhan gitu dok. Nah sebenarnya ada nggak sih kondisi atau gejala seperti apa dari mereka yang menderita asam lambung yang kayaknya, oke kayaknya harus stop nih puasanya karena ini bisa berbahaya, atau sebenarnya ini bisa lanjut gitu dok? Oke. Ya, kalau untuk keluhannya yang muncul selama ketika dia misalnya keluhannya muncul terus dibawa istirahat bisa hilang ya keluhannya, sebenarnya tidak apa-apa untuk dilanjutkan puasanya. Tapi kalau misalnya gejalanya terus-menerus dan tidak bisa hilang atau misalnya memang semakin parah, apalagi kalau misalnya disertai udah pucat, kelayangan, lebih baik ya dibatalkan saja puasanya, seperti itu. Oke, berarti kalau semisal dibawa istirahat gitu ya, ini sudah membaik,
ya nggak apa-apa dilanjutin. Tapi kalau kan kita bisa mengukur juga gitu ya dok ya, ketika ini kayaknya bisa Betul. deh diselesaikan, diatasi ketika kita beristirahat gitu. Tapi ketika kayaknya istirahat udah, tapi nggak bisa sembuh juga, gejalanya belum hilang juga, maka ya tidak wajib untuk melanjutkan, lebih baik dilakukan pengobatan. Nah sebenarnya pengobatan atau tindakan apa dok ketika orang ngerasa kayaknya tiba-tiba asam lambungnya naik banget nih gitu. Ini yang harus dilakukan pertama kali apa dok? Selain membatalkan puasa pasti gitu. Kalau misalnya memang sudah kondisinya batal puasa, ya memang lebih baik disarankan untuk minum air putih dulu ya. Minum air putih, boleh yang air hangat, jangan yang air es. Kemudian kalau misalnya memang dia benar-benar rasa sakit atau misalnya nggak nyaman, tidak membaik dengan minum air putih dan memang ada obat atau misalnya dekat dengan center atau kesehatan gitu, lebih baik ke dokter untuk diperiksa. Tapi kalau misalnya memang dia tidak, misalnya jaraknya jauh gitu ya ke rumah sakit atau klinik itu, boleh diatasi misalnya dia setelah minum air, dia makan dulu dengan porsi kecil gitu. Oke. Kalau semisal langsung minum, tadi kan dokter menyebutkan minum air putih yang hangat gitu. Sebenarnya ketika mereka merasa kayak udah sakit banget gitu ya dok ya, kayaknya langsung mau minum obat deh gitu, itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Sebenarnya tidak disalahkan sih, cuma kan kita memang nggak, kadang-kadang kita, ya tadi seperti yang saya bilang di awal, gejalanya tuh serupa, tapi penyebabnya berbeda. Oke. Nah ini kan yang mesti kita cari tahu dulu, ini sebenarnya ke arah yang mana gitu. Oke, berarti harus tahu dulu gitu ya, gejalanya ini muncul dari mana gitu ya dok ya. Oke dok, Iya. sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya dok ya. Ini dari @rizkorido. Dok, kalau semisal sekitar 1 jam lagi jelang buka puasa dan asam lambung ada rasa sakit gitu ya, apakah nggak apa-apa kalau ditahan sampai buka puasa? Nah ini kayaknya hampir sama dengan pertanyaan yang barusan kita bahas nih dok, gimana nih dok? Iya. Ya kalau udah tinggal 1 jam lagi, dicoba istirahat memang keluhannya membaik, tahan aja, nanggung tinggal 1 jam. Tapi kalau misalnya emang udah nggak tahan, bener-bener sampai keringet dingin, sampai melilit sekali, emang udah nggak bisa, ya udah kan puasa kan ibadah ya, jangan sampai menjadi suatu penyakit kan justru. Jadi kalau misalnya masih bisa ditahan, alangkah lebih baik. Apalagi tinggal 1 jam lagi, nanggung nih gitu. Tapi ya diusahakan istirahat ya, artinya jangan tetap dibawa kegiatan aktivitas karena ya tadi yang saya bilang juga bahwa stres itu juga meningkatkan asam lambung gitu. Oke, berarti kalau kembali lagi ya dok ya, indikasinya kita bisa mengukur gitu ya di diri kita sebenarnya rasa sakitnya ini masih tolerable atau enggak gitu ya dok ya. Betul, betul. Untuk mengetahui kira-kira kita kuat nggak nih gitu, apalagi kalau konteksnya ini tinggal 1 jam lagi gitu. Kadang-kadang kita juga kayak, ya ampun kalau mau dibatalin tinggal 1 jam lagi, tapi nggak dibatalin kok sakit banget. Nah ini sebenarnya tapi kalau semisal dok, ini kan sakit ya gitu ya. Terus kemudian kita ngerasa kayaknya aku masih kuat deh gitu. Nah antara rasa saya kuat gitu ya dengan rasa sakit yang dibiarkan hingga kurang lebih waktu 1 jam itu sebenarnya apakah berdampak buruk pada asam lambung dan kesehatan tubuh si orang itu, atau sebenarnya masih di tataran oke deh kalau range waktu 1 jam aja masih oke gitu? Semuanya tergantung dari kondisi lambungnya sebenarnya sih memang ya. Nah itu balik lagi, kalau misalnya memang dia contohnya misalnya memang sudah ada luka, apalagi dia sudah dengar riwayat misalnya contoh maaf ya muntah darah, atau misalnya maaf juga dengan ada misalnya buang air besar berdarah, itu kan artinya kondisi lambungnya lukanya udah cukup bisa dikatakan sudah harus diobatin ya. Nah kalau misalnya memang seperti itu sih jangan dibiarkan. Tapi kalau misalnya memang dia tidak ada riwayat seperti itu dan memang ada kebiasaan atau pola misalnya contoh sebelum puasa makan tidak teratur, atau memang jenis makanan yang dipilihnya juga memang cenderung yang asam atau yang pedas atau yang berkafein atau berkarbonasi, ya kemungkinan besar itu kan memang karena asam lambungnya yang meningkat. Jadi coba istirahat, tenangkan diri, intinya jangan stres. Kalau misalnya memang tidak membaik, ya udah lebih baik ke dokter atau memang ya udah dibatalkan saja seperti itu. Oke, tapi kalau semisal pas buka puasa dan sahurnya ini makanannya sesuai dan pas, dan ketika sahur tidak ada keluhan, ini potensi besar selama rentang waktu dari imsak gitu ya sampai buka puasa ini bisa minimal kan ya dok ya, maksudnya asam lambungnya bisa tidak begitu naik dan tidak bisa menimbulkan rasa yang begitu sakit gitu dok? Nah, kalau memang menurut beberapa penelitian yang saya baca,
justru dengan puasa itu rata-rata penyakit asam lambung ini lebih bisa membaik Oh. gitu. Karena kan kalau puasa pola makannya jadi teratur ya. Mhm. Jadi jelas dia hanya makan ketika sahur dan ketika buka puasa. Nah, jadi dengan pola makan yang teratur ini kondisi lambung juga menyesuaikan. Karena kalau misalnya sebelum puasa ini kan bisa makan kapanpun, Mhm. seingat atau sesempatnya orang itu kan gitu. Jadi Mhm. justru dengan puasa yang memang waktunya teratur, waktunya memang jelas dan pasti hanya sahur dan ketika berbuka, rata-rata kondisi asam lambungnya ini justru malah perbaikan gitu. Oke, justru malah dengan berpuasa bagi mereka yang punya riwayat asam lambung ini bagus gitu ya dok ya, karena jadi Iya, jadwal makannya lebih teratur sehingga bisa betul, mengontrol apa-apa yang jadi asupannya dan waktunya lebih disiplin juga gitu ya dok ya. Nah ternyata betul. pola makan yang sangat teratur salah satunya juga dengan seperti berbuka dan sahur ini justru berdampak baik bagi mereka yang memiliki asam lambung gitu ya dok ya. Iya, betul. Ya mungkin memang waktu ketika awal puasa ya mungkin seminggu pertama ya, itu Hmm. perlu penyesuaian. Jadi Hmm. memang, kadang-kala ada keluhan gitu, Hmm. tapi setelah masuk minggu kedua biasanya justru malah lebih enak gitu kondisi lambungnya, karena dia punya pola makan yang lebih teratur gitu. Oke, berarti mungkin di awal-awal puasa gitu ya, mungkin ya ini sebenarnya tidak hanya untuk mereka yang punya asam lambung, untuk yang tidak punya asam lambung pun mungkin hari-hari pertama, seminggu pertama juga mereka, Iya, aduh lemes, kayak nggak kuat gitu ya dok ya. Nah ini iya, apalagi untuk betul. yang asam lambung. Tapi ketika itu mulai dijalankan secara rutin dan disiplin, ini bisa kemudian membuat si penderita asam lambung justru membuat asam lambungnya menjadi lebih baik gitu ya dok ya. Iya, betul. Oke, Dok. Tapi sebenarnya penting nggak sih untuk kita gitu ya? Kan kondisi penyakit asam lambung ini kan berbeda-beda. Berarti ketika di awal sebelum puasa gitu, penting nggak Dok untuk kemudian kita konsultasi dulu gitu batas-batasannya kita berpuasa ketika kita ada asam lambung dengan dokter kita gitu? Penting. Mhm. Untuk mengetahui memang kondisi lambung kita seperti apa, seperti yang tadi saya bilang. Apakah memang kondisinya perlu pengobatan atau memang tidak gitu. Jadi kalau memang perlu pengobatan, obatnya jangan sampai kelewat meskipun Mhm. dalam masa puasa gitu. Oke, Dok biasanya kan kalau obat itu kan dimakan 3 kali sehari Dok. Sementara kalau kita Hmm. lagi berpuasa kan ya waktunya buka dan sahur gitu. Apakah kemudian yang biasanya kita makan siang, setelah makan siang ini bisa di skip atau sebenarnya bisa dimakan pas tengah malam atau gimana Dok untuk mengantisipasinya gitu? Kalau yang memang untuk obat 3 kali, biasanya kita sarankan pasien dikonsumsinya ketika sahur, ketika berbuka dan sebelum tidur setelah buka. Jadi Oh, memang tetap 3 kali pemberian obatnya gitu. oke. Cuma Berat, memang nanti kembali ke dosisnya, mhm. dosisnya tetap disesuaikan. Oke, berarti nggak harus kalau 3 kali sehari kan kurang lebih interval 8 jam gitu ya dok ya. Nah ini ketika Betul. tidak harus 8 jam pun nggak masalah gitu ya dok. Dan ini kembali lagi gitu ya harus konsultasi ke dokter untuk mengetahui apakah interval di bawah 8 jam itu masih bisa dikonsumsi gitu dok. Iya. Mhm. Betul itu. Oke, berarti kalau kita berbicara tentang obat asam lambung yang dikonsumsi ini sebenarnya bisa membantu sekali untuk mereka yang punya asam lambung. Ini dikonsumsi untuk mereka yang memang merasakan keluhan atau gejala, atau sebenarnya bisa dikonsumsi untuk siapa saja yang punya riwayat asam lambung, tapi sebenarnya pada saat itu tidak merasakan gejala apapun, dok. Oke, kalau untuk obat lambung itu sebenarnya macam-macam ya, Nah, fungsinya. Jadi ada obat yang memang menurunkan asam lambung, ada obat yang menurunkan gas, ada memang yang menghambat, produksi asam lambungnya. Nah, ini kembali lagi yang dia punya keluhannya itu lebih mengarah ke mana, mhm. gitu. Jadi, kalau saya sarankan sih jangan sembarangan minum obat juga gitu, karena belum tentu misalnya dia merasa dia misalnya, orang bilangnya MAH gitu ya, tapi ternyata dia malah, mengalami yang namanya GERD atau gastroesophageal reflux, kan itu obatnya juga berbeda gitu, yang Oke. nggak akan ini kan nggak match juga kalau kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Tapi sebenarnya kalau untuk mereka-mereka yang tengah dalam kondisi gini dok,
ya asam lambungnya masih agak mengkhawatirkan gitu ya dok ya. Terus dalam masa pengobatan juga, tapi ini orangnya kekeh pingin banget berpuasa gitu. Apakah efektif untuk kemudian melakukan pengobatan selama orang ini berpuasa dan mengonsumsi obat-obatnya, tapi ini posisinya lagi puasa gitu dok? Kalau memang dia sedang dalam pengobatan, semua tetap dikonsultasikan sama dokternya ya. Karena biasanya kalau misalnya memang dengan pengobatan kondisinya tidak relief dengan 100%, biasanya ada pemeriksaan lanjutan. Misalnya contoh kalau memang kaitannya sama lambung, itu ada pemeriksaan endoskopi atau yang kita sering bilang itu teropong gitu. Tapi bisa juga misalnya pemeriksaan darah atau yang kalau misalnya kita mau lihat ini penyebabnya apakah ada infeksi atau tidak, biasanya yang paling sering infeksinya Helicobacter pylori ya, itu bisa lewat pemeriksaan darah atau misalnya kita periksa yang namanya urea blood test gitu. Nah itu kembali lagi ke dokter yang menangani seperti itu. Kalau misalnya memang dirasa belum perlu dengan pengobatan akan perbaikan, dilanjutkan gitu. Tapi kalau misalnya dengan pengobatan tidak ada perbaikan, ya coba dievaluasi lebih lanjut lagi gitu. Dan itu nanti dokternya memutuskan yang dipilih yang mana, seperti itu. Oke ya, berarti memang menjadi sangat penting bagi kita, apalagi yang memiliki riwayat asam lambung, untuk intinya ya harus mengukur gitu ya, menakar apakah diri kita mampu atau enggak. Dan ini bukan diagnosis pribadi gitu ya, bukan self diagnosis, tapi kita juga harus konsultasi ke dokter untuk menentukan kita mampu atau enggak seperti itu untuk berpuasa ketika Anda mengalami yang namanya asam lambung. Oke dokter, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas, kalau tadi kita ngomongin tentang asam lambungnya, nah kita akan membahas di segmen terakhir tips menjaga kesehatan lambung selama puasa gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, di segmen terakhir ini kita akan membahas nih pemirsa tentang tips menjaga kesehatan lambung selama puasa. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang asam lambungnya, nah sekarang kita akan berfokus gimana cara menjaga kesehatan lambung selama berpuasa, masih bersama dengan Dr. Norberta Desi Nurtanti, dokter umum dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Dr. Desi, kita lanjut lagi ya dok ya. Ini kita bahas beberapa tips menjaga kesehatan lambung selama berpuasa dok. Yang pertama adalah atur pola makan. Tadi juga sempat disinggung juga oleh Dr. Desi nih, atur pola makan ini menjadi sangat penting ya dok ya untuk kemudian menjaga kesehatan, terutama untuk asam lambungnya. Ketika kita ngomongin makan yang disiplin, ini menjadi hal yang sangat penting bagi penderita asam lambung. Betul seperti itu dok? Betul, iya. Jadi dengan pola makan yang teratur ya asam lambungnya kan juga akan beradaptasi ya. Jadi tidak ada fase yang asam lambungnya terlalu tinggi seperti itu. Jadi itu sangat baik buat penderita asam lambung karena kita harus mengontrol asam lambungnya itu. Tapi perlu dijaga juga nggak sih dok? Maksudnya kan ada orang-orang yang ketika berpuasa nih dok, maksudnya buka puasanya pas ya maghrib itu makannya mungkin sedikit aja gitu ya. Terus kemudian ada juga yang mungkin makan malamnya agak beratnya pas menjelang malam nih gitu, menjelang ketika beberapa saat sebelum mau tidur. Nah ini juga kan sebenarnya menjadi warning juga, lampu merah untuk mereka yang mengalami asam lambung dok. Apakah kemudian ini menjadi penting juga untuk jam atau waktu mengonsumsi makannya dok? Nah oke, kalau untuk selama puasa, ketika terutama waktu buka ya, jadi waktu buka itu jangan makan terlalu banyak ya. Gitu. Jadi intinya kan membatalkan dulu. Jadi minum air putih, mungkin kayak kurma atau biskuit dulu boleh. Nanti setelah sholat maghrib, terus taraweh, setelah taraweh baru makan boleh gitu. Intinya kalau misalnya dia memang sudah kemalaman dan dia mau tidur 2-3 jam sebelum tidur itu terakhirnya dia makan gitu. Jadi jangan langsung ketika buka langsung makan semua yang ada di meja, itu juga nggak baik gitu karena lambung kan akan membengkak ya, dan itu justru akan memperparah kondisi penyakit asam lambungnya gitu. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya dok. Perhatikan jenis makanan, nah ini juga menjadi sangat penting gitu ya dok ya. Jenis-jenis makanan apa saja yang sebenarnya dianjurkan dan tidak dianjurkan ini dok? Oke, kalau untuk jenis makanan ya kembali untuk menunya jelas yang gizi seimbang ya. Untuk yang tidak dianjurkannya
sebaiknya hindari yang asam atau yang pedas sama yang berlemak tinggi gitu. Kalau untuk minumannya ya yang tadi sudah sempat kita bahas ya, yang berkafein atau berkarbonasi itu juga dihindari karena itu juga akan meningkatkan asam lambung. Jadi kalau untuk penderita penyakit asam lambung ini justru nanti dia malah selama fase masa puasanya malah nggak tahan gitu karena asam lambungnya akan meningkat gitu. Oke. Selanjutnya adalah hindari obat-obatan tertentu. Apakah ada obat-obatan jenis tertentu yang akhirnya ini bisa membuat asam lambungnya menjadi naik atau buruk, Dok? Kalau untuk obat-obatan, selama obat-obatan itu memang dalam pengawasan dokter ya, artinya dalam dokter yang memang menangani, silakan dikonsultasikan. Tapi memang untuk obat-obatan yang biasanya tidak pro sama asam lambung itu, yang kita bilang biasanya NSAID atau obat anti nyeri. Ya, itu yang biasanya yang tidak bersahabat dengan asam lambung gitu. Jadi kalau misalnya memang sedang dalam pengobatan memang lagi konsumsi yang NSAID tadi, coba dikonsultasikan lagi sama dokternya apakah misalnya dibarengi sama obat lambungnya atau memang mungkin dikurangi dosisnya atau seperti apa gitu. Tapi memang kalau misalnya memang tidak dalam pengobatan itu dan misalnya kayak misalnya lagi pegel-pegel atau apa, sebaiknya dihindari konsumsi obat-obat yang NSAID itu atau anti-inflamatori. Jadi contohnya kayak aspirin, nah itu kan itu tidak bersahabat sama lambung gitu. Oke. Karena keras gitu ya untuk lambungnya sendiri ya. Oke, Dok, selanjutnya adalah, nah ini kelola stres, ternyata pikiran yang tadi juga dokter sempat sebut ya, ini menjadi penting juga ya, Dok ya, apalagi kalau masa pandemi nih, Dok, berarti stresornya juga banyak banget. Ini penting ya, Dok ya, untuk mengelola stres dengan baik. Iya, nah makanya kan memang kalau misalnya masa puasa ini justru memang kenapa tadi sempat saya bilang bahwa kondisi asam lambungnya biasanya membaik karena kan selama masa puasa kita juga diharapkan kan mengendalikan emosi ya, mengendalikan emosi, jadi tingkat stresnya juga menurun sehingga kondisi asam lambungnya juga membaik gitu karena memang stres ini sangat berperan penting dalam peningkatan asam lambung gitu. Oke, memang kalau ngomongin puasa ini kan selain menahan lapar, menahan makan, menahan minum, juga menahan emosi, dan ini erat kaitannya juga dengan mengelola emosi atau mengelola stres kita yang juga bisa berdampak baik pada kondisi asam lambung kita supaya tidak naik seperti itu ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dr. Desi sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga yang mengalami asam lambung ini bisa sembuh gitu ya, bisa menjalani ibadah puasa dengan baik dan bisa berkumpul bersama keluarga di Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih Dr. Desi, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Saint Carolus Sumarekon Serpong. Selamat pagi Dr. Desi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehatidaytv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.